Ya, teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel CMTV dan kali ini saya akan berbagi satu nilai bisnis ya. Jadi satu nilai bisnis karena saya ingin setiap kali video yang saya buat ada nilai bisnisnya untuk teman-teman pemirsa atau viewer ya. Nah, kali ini nilai bisnis yang ingin saya sampaikan adalah berkaitan dengan ada baiknya kalau ada teman-teman yang sudah jalan bisnisnya, sudah bagus bisnisnya, maka eh, putra-putrinya diajak ke tempat bisnis itu atau ditunjukkan bagaimana kondisi kita atau orang tua itu menjalankan bisnis itu. Nah, ini penting karena satu saat nanti mereka akan merasakan betapa nilai dari proses sebuah bisnis itu yang kemudian membuat darah dagingnya dia bisa hidup, dia bisa mencapai cita-citanya, dia bisa apa ya, yang menjadikan darahnya dia hidup itu adalah proses bisnis yang dilalui oleh orang tua itu. Dan itu menjadi satu nilai yang cukup penting ketika itu dirasakan oleh mereka. Dan ketika kita tidak melakukan itu, maka satu saat nanti kita akan menyesal karena ternyata mereka tidak punya integritas terhadap proses bisnis atau proses pekerjaan yang justru itulah yang membuat mereka hidup, membuat mereka jadi orang hebat ya. Karena kan orang tua berbisnis untuk anak-anaknya. Nah, itu yang penting lagi. Oke, itu nilainya dan saya akan bercerita juga berkaitan dengan nilai itu karena dari situlah, dari peristiwa yang akan saya ceritakan itulah muncul nilai-nilai semacam itu. Jadi begini ceritanya, pada tahun 2014 yang lalu atau ya 8 tahun ya, 8 tahun yang lalu itu ketika saya masih berada di satu lembaga bisnis, jadi satu perusahaan pelatihan bisnis multinasional. Di perusahaan itu kita menerima para pebisnis, kemudian mereka akan menyampaikan permasalahan-permasalahan bisnisnya. Nah, satu di antaranya yang disampaikan waktu itu adalah ada seorang pengusaha transportasi, kemudian cukup bagus transportasinya karena ternyata punya kendaraan yang jumlahnya begitu banyak, jadi truk ya, angkutan barang yang jumlahnya mungkin ratusan gitu ya. Nah, tapi kemudian bermasalah. Bermasalahnya kenapa? Karena ternyata perusahaan yang diusahakan dia, perusahaan yang dibina dia, ditumbuhkan dia itu harapannya nanti kan ketika dia sudah tua, anak-anaknya akan melanjutkan. Karena itu ketika bisnis itu berjaya, maka anak-anaknya disekolahkan ke luar negeri. Jadi ada 3 orang anaknya yang disekolahkan ke luar negeri untuk menuntut ilmu. Harapannya nanti ketika mereka pulang kan enak, sudah punya sumber daya manusia pemimpin yang handal, sekolahnya di luar negeri. Maunya semacam itu. Nah, tapi begitu mereka pulang, 3 orang anak ini pulang, ternyata tidak satu pun yang mau melanjutkan usaha bapaknya di bidang transportasi ini. Pusing lah kan gitu ya. Ya karena mereka ternyata tidak punya integritas, satu yang pertama itu. Karena dia merasa nggak nggak ingin gitu ya, nggak ada keinginan untuk itu gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata setelah mereka lulus di luar negeri, ternyata mereka bekerja di perusahaan di luar negeri sana dan gajinya lebih besar dibandingkan dengan ketika dia mengelola itu gitu ya. Ya kan mungkin dia bekerja di perusahaan yang besar dan posisinya penting gitu ya di luar negeri. Nah, tapi kan hidup tidak hanya itu ya. Ya terserah mau menilai apa gitu, tapi kondisinya semacam itu sehingga tidak ada satupun dari anak-anaknya yang mau melanjutkan usaha di bidang transportasi yang padahal dinilai cukup besar dan menghidupi begitu banyak orang gitu ya, ratusan orang. Nah, itu satu sisi. Kemudian ada sisi yang lainnya juga yang jadi catatan karena ternyata dari setiap perusahaan yang ada di luar negeri itu berani menjanjikan gaji yang lebih besar dibandingkan dengan yang di kalau dia bersusah payah membangun keluarga bisnis di keluarga itu ya. Nah, itu yang jadi masalah kan gitu. Nah, akhirnya kemudian uh, oleh pelatih-pelatih bisnis yang ada di perusahaan ini disarankan untuk mencari seorang direktur yang diambil atau ditunjuk dari karyawannya yang memang sudah cukup handal, kemudian juga cukup punya integritas yang tinggi untuk menjalankan perusahaan itu. Nah, itu saran yang ada gitu ya. Nah, ini jadi catatan buat kita, ternyata ada kasus yang semacam itu. Jadi karena itu seberapapun besar, seberapapun kecil yang dinamakan bisnis atau usaha itu kalau memang sudah cukup bisa berjalan bagus, ada baiknya memang anak-anak itu diajak untuk mengetahui proses bisnis yang ada di situ seperti apa. Ini kan nilainya semacam itu. Nanti dia punya integritas gitu ya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha ya. Jadi Gus Baha ini
kalau habis kenduri atau selamatan di rumahnya, entah itu orang kaya atau orang miskin, itu kan dapat berkat gitu ya, kemudian dibawa pulang, nah disuapkan ke anak-anaknya, biar mereka tahu dan ikut merasakan bahwa itulah yang membuat darah dagingnya dia, dari orang-orang miskin, dari orang-orang kaya di sekitar yang keselamatan, dan itulah yang menjadikan dia hidup, menjadikan dia berproses gitu ya, sehingga punya integritas terhadap yang menghidupi dia, kan gitu. Nah, itu satu catatan saja. Nah, ada kasus yang lain yang juga hampir sama ya. Jadi beberapa tahun yang lalu saya bertemu dengan seorang pengusaha kayu. Jadi kayu kecil-kecil itu kemudian dibubut jadi panjang-panjang dan diproduksi menjadi kayu untuk gagang sapu, kemudian dibubut untuk tongkat pramuka itu. Kemudian ada lagi yang dibubut untuk kepentingan yang lainnya gitu ya, yang kecil-kecil semacam itu, ada yang kotak, balok dan segala macamnya. Nah, dia sukses menjalankan bisnis itu karena ternyata di lahan yang dia miliki sekitar 2 hektar lebih itu berdiri bangunan gudang dan juga workshopnya untuk proses itu. Jadi pekerjanya sudah sekitar 350-an orang ya tiap hari. Bahkan kadang-kadang harus ada shift malam. Nah, ini kan menunjukkan betapa proses bisnis yang sudah dijalankan oleh kolega saya ini benar-benar sudah berjalan. Dan secara keuangan juga sehat gitu. Nah, tapi hampir sama dengan perusahaan transportasi tadi. Dia memiliki seorang anak laki-laki, anak tunggal ya, kemudian disekolahkan sepintar mungkin gitu ya. Jadi karena inginnya supaya tidak terganggu oleh usaha, kemudian dibiarkan. Jadi dibiarkan, ya pokoknya gini, kamu sekolah tidak usah diganggu dengan usaha yang sedang berjalan di rumah ya. Konsentrasi saja pada kuliahmu supaya tidak terganggu. Nah, memang betul, tapi ya jadi masalah ketika di tengah-tengah kuliahnya dia di semester 3 ya, semester 3, semester 4 itu. Nah, ternyata kolega saya ini meninggal dunia. Dan otomatis jadi repot karena ternyata ilmu bisnisnya belum ditularkan sama sekali ke anggota keluarga yang lain. Padahal itu adalah ilmu bisnis gitu ya, bisnis keluarga. Kepada anaknya tadi yang masih kuliah juga tidak pernah diajak bicara, juga tidak pernah diajak untuk melihat bagaimana kondisi bisnisnya, tidak pernah diajak untuk menjalankan bisnisnya itu atau mengelola bisnisnya itu. Sehingga begitu kolega saya ini meninggal dunia, praktis tidak ada orang yang bisa menjalankan bisnis itu seperti bapaknya tadi ya, seperti orang tuanya tadi. Walhasil ya terpaksa anaknya yang masih kuliah itu kemudian harus menjalankan bisnis bapaknya itu. Tetapi karena dia tidak memiliki bisnis, tidak memiliki ilmu bisnis atau strategi bisnis seperti yang dimiliki oleh orang tuanya, ya jadi kelabakan gitu ya. Stok kayu yang sebegitu banyak akhirnya juga tidak terproses. Kalaupun terproses ternyata ketika akad jual beli ada proses yang tidak semestinya sehingga ada permasalahan pembayaran keuangan gitu ya. Kemudian yang berikutnya tentang bahan baku. Juga ternyata dia sama sekali tidak tahu bahan bakunya seperti apa. Sehingga kita melakukan bisnis itu ya ditipu. Baik itu proses transaksinya terjadi penipuan sehingga barang tidak dikirim gitu ya. Padahal sudah digelontor dana untuk lunas, tetapi kayunya itu tidak segera dikirim sehingga proses bisnis pun jadi terhambat. Nah, itu adalah hal-hal yang dia belum mengetahui itu karena tadi itu tidak dilakukan pembelajaran dari orang tua tentang bagaimana proses bisnis itu berlanjut, sehingga lama kelamaan harus mengambil langkah-langkah yang sebetulnya sangat ekstrim ya. Misalkan selama ini usaha itu tidak melibatkan lembaga keuangan untuk proses bisnisnya. Ternyata kemudian terpaksa harus meminta bantuan dari lembaga keuangan karena tadi ada beberapa permasalahan, di antaranya kayu yang mestinya dikirim tidak dikirim, kemudian proses pembayaran yang mestinya berlangsung seperti biasanya ternyata tidak juga berlangsung seperti biasanya, dan itu yang menjadikan permasalahan bisnis itu terus berlanjut gitu ya. Nah, sehingga praktis selama 5 tahun akhirnya perusahaan itu pun mengalami penurunan. Penurunan itu sangat terlihat jelas dari jumlah karyawan yang ada. Yang biasanya jumlah karyawan itu mencapai 350 orang lebih, akhirnya menyusut jadi 150 orang. Kemudian menyusut lagi
sampai kemudian tersisa 30 orang, sehingga otomatis ya cash flow-nya juga bermasalah, karena kan mestinya bisa menghidupi begitu banyak orang, akhirnya hanya beberapa orang saja. Permasalahannya dari tadi, tidak menguasai produk, tidak menguasai alur bisnisnya, sistem bisnisnya, transaksi jual belinya tidak dikuasai sama sekali. Dan itu dilakukan karena memang tidak diberikan satu kesempatan kepada anaknya untuk mengetahui atau bersama-sama menjalankan proses bisnis yang ada di keluarga itu. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan untuk kita semua. Salam dan sukses selalu untuk Anda.